Sinyal guys. Ini lagi nyantai guys, baru pulang kerja. Jadi capek nengok bursa tadi, alhamdulillah cuan ya guys ya, sedikit ya. Nggak ada sinyal guys, nggak ada sinyal. No sinyal. No sinyal guys. Malam guys. Kita malam kalau malam nanti live kita lihat bursanya guys ya. Kalau sore ini mau live aja nih sebentar nih, nyapa kawan-kawan. Bang, cara analisis saham BPJS. BPJS saya kurang ini ya, yang kurang udah gimana ya, udah nggak pakai lagi lah, jadi takutnya salah, mending coba belajar ke yang lebih expert lah ya, daripada ini ya. Kalau saya kurang, nanti takutnya salah gitu. Saya memang ada screenernya, tapi daripada teman-teman dapatnya sedikit kan, mending langsung aja ya yang jago memang BPJS atau BSJP gitu ya. Nah dia RCLO gimana? Kalau RCLO prospektusnya udah saya baca, memang lumayan menarik ya, bagus ya. Cuman dia harus ada PR, masih ada PR di hutangnya guys. Hutangnya itu memang lumayan. Cuman dia kan dana IPO-nya dia pakai untuk ekspansi ya. Nah, ditambah lagi yang bikin menariknya RCLO itu underwaternya ya. Kalian bisa cek underwaternya tuh di Google berserak guys, tinggal tulis underwaternya RCLO, nanti udah berapa kali di Ali kan kemarin juga ARA ya. Nah, bisa dicek aja tuh guys, tenang aja. Ya, tapi jangan main ikut-ikut IPO guys. Dibaca dulu prospektusnya guys. Jangan dengar si A, si B, dengar saya gitu kalian langsung IPO ikut, jangan guys. Nanti all in IPO ya, nggak ada ya di saya, nggak ada ngasih kayak gitu guys. Saya nggak suka ngasih rekom yang berbahaya guys. Tanggapan abang tendang IPO terbawa? Iya, itu di RCLO gitu ya. Dapat $1 lagi kan ya. Kalau oversubscribe kemungkinan bisa jadi dikasih 1 lot aja guys ya gitu ya. Nah, ini sambil saya cek ya, di ini IPO gitu ya. Gitu guys kira-kira. Jadi udah cuan belum? Kalian screening minta screening udah dibuatin tuh VT-nya guys. Yang belum dibuatin VT-nya saya mohon maaf ya. CDA gimana mas? CDA alhamdulillah ya hari ini kan meningkat nih. Nah, masih punya potensi lagi, seperti saya bilang tadi malam, dia masih coba untuk tes ininya ya. Resisten terdekatnya ya. Semoga aja besok ya bursanya lebih baik lagi gitu kan. Udah ATH jadi semangatnya makin rame nih orang di bursa nih ya. Yang baru masuk, yang baru masuk ya belajar dulu guys. Belajar itu penting guys. Belajar ya, baca buku gitu, cari ilmu lagi baru entry di bursa. Jangan langsung entry aja guys. Cuan 5% di ISAR hasil materi bang. Jos, mantap ya, mantap. Langsung take profit ya. Jangan seperti saya bilang take profit, jangan di take picture dulu baru tadi dijual gitu, atau pasang TS tadi sore ya gitu, atau malam ini bisa dipasang TS-nya ya. Yang bingung pasang TS ya tinggal di itu guys, dijual itu, nanti ada di posisi ini nih. Ada ganti order tab-nya tuh, ganti yang TS nih, trailing stop ya. Ya taruh aja di 1%. Jadi kalau turun 1% kalian masih tetap bisa cuan gitu, 3% kan gitu. Langsung otomatis tuh ada hitungannya ya. Jadi enak kalau pakai aplikasi ya. Swing bang, ya swing. Humi gimana? Humi tadi malam ada ya bahasnya Humi ya? Belum ada cek ya. Humi cek tadi malam. Humi hari ini gimana guys? Tadi malam ada yang masih ingat gitu kan? Bentuk di chat guys. Saya nggak mantau ini kan. Nanti malam kira-kira bagusnya live atau enggak ya? Nggak usah lah ya, istirahat aja kali ya. Nggak usah live kan, udah live sore. Humi ya kan, Humi tadi malam ya yang saya bilang ya, dia lagi di area entry ya. Area entry, tapi ini baru hari ini lumayan lah 3% guys. Yang entry ya lumayan ya, tapi nggak masuk di ini ya. Kalau nggak salah saya nggak masuk di screener, apa ada ya di tengok di saya yang screenshot, coba lihat itu yang naik hari ini apa tuh. Nah, kira-kira gitu guys kalau swing guys. Ya kenapa saya ambil yang valuasinya itu masih di bawah, itu memang kayak gitu guys, biar carinya yang takutnya kalau udah banyak, dia udah punya barang banyak, takutnya dia jualan guys ya. Itu ya yang dihindari seperti itu guys. Apex bang dari kemarin belum. Udah teman-teman, Apex kan sudah saya bilang jangan ini guys ya. Nah, Apex ya jangan, kan kemarin udah saya bilang lagi menuju ke support 191. Jadi jangan enter dulu ya.
gitu ya. Lagi menuju support ke 191. Kalian biasa cek aja sendiri tuh di technicalnya gitu ya. Nah, oke. Yang nanya Puri kemarin, nah yang nanya Puri jangan swing di Puri guys ya, jangan nanya swing di Puri ya. Nah jangan swing di Puri gitu ya. Udah saya bilang jangan swing di Puri, masih nanya Puri juga ya. Ini ARB lagi kan, kasihan kalian ya. Cari yang bagus-bagus guys. Tadi alhamdulillah nih yang naik itu Doh ya. Doh itu malah ada ya semalamnya nih ya. Doh itu coba kalian lihat tuh VT saya itu ada Doh kayaknya guys. Saya baru cek tadi, baru nengok ada Doh rupanya. Ada Doh yang ternyata masuk di radarnya buy-nya AK seminggu ke belakang guys. Kalau kalian tarik tanggal 10 itu ada Doh guys. Nih, kalau nggak salah ya, nih tanggal 2. Berapa sekarang? Tanggal 21 ya kemarin ya, Jumat kan? Itu Jumat itu 4B ke bawah. Tuh guys. Elsa Doh asli guys tuh. Ya kan? Dohnya masuk guys. Kalau kalian tadi malam yang nonton live, nah itu udah cuan dari Doh itu arah guys ya. Nah gitu ya, jadi dicek. Tapi Doh ini kan kemarin PR-nya kan ada ya, PR-nya di fundamental ya, saya bilangnya di fundamentalnya ada PR sedikit. Nah itu pertimbangan guys, jadi masuk itu nggak asal masuk gitu guys ya, dipertimbangkan gitu guys. Nah makanya saya nggak masuk di Doh, saya kan masuknya di CTRA ya, CTRA. Saya masuk di CTRA, alhamdulillah hari ini langsung ini guys, langsung naik deh guys. Bullnya nggak jadi kejual guys. Banyak yang beli rupanya. Bull dapat 100 bang, makasih, alhamdulillah. Terima, mantap. Ya kalau dapat alhamdulillah ya. Kalau udah dapat cuan dijual guys, jangan disimpan-simpan. Bang, fundamental bagus itu per PBV cash flow berapa? Kalau per itu yang dia ada rasio guys, ada range itu. Jadi masing-masing apa trader atau investor itu kalau kalian cari-cari di VT, dan dia nggak ada yang pasti guys. Jadi tapi ada range-nya itu 5 sampai 20. Tapi yang bagus itu di bawah 10 gitu guys ya. Yang bagus itu di bawah 10. Jadi kalau saya sendiri pakai yang di bawah 10 gitu. Kalau di bawah 10 saya pertimbangkan dia masih dihitung bagus gitu. Kalau untuk PBV itu kan satu itu di bawah satu itu murah, di atas satu itu mahal. Tapi kan ada juga yang di atas satu tapi udah harganya naik terus bang. Ada guys, nggak usah heran. Ada yang di bawah satu tapi malah turun, ada teman-teman. Jadi itu kan cuma indikator, bukan sesuatu yang pasti untuk alasan kalian entry. Digabungkan, jangan cuma 1-2 indikator kalian sudah entry, jangan ya. Dilihat juga teknikalnya sedikit. Jadi memang harus belajar guys. Kalau di saham itu harus belajar. Untuk cash flow-nya itu saya pakai di bawah 10 teman-teman, di bawah 10. Pernya minus. Pernya minus. Ya jangan bang, pernya minus jangan sampai di ini ya, jangan dimasuk ke yang kayak gitu guys. Nah, pernya itu minus berarti berbahaya guys. Lebih dari 10 itu sudah berbahaya ya. Info IPO yang baru ya tadi RCL tuh secara underwater ya. Kalau pakai kalian cuma lihat underwater, entry berdasarkan underwater, masuk misalnya ikut IPO berdasarkan underwaternya kan Samuel tuh ya. Samuel Sekuritas ya, itu underwaternya lumayan bagus ya, lumayan bagus ya. Bisa dilihat track recordnya dia sebelumnya IPO apa aja tuh ada tuh di Google, ada. Kalian pakai ChatGPT pun juga dimunculin tuh guys ya. Nah, kalau untuk yang perlu diperhitungkan dari prospektus yang sudah dia munculkan itu, ya kan memang hutangnya agak banyak guys ya, hutangnya lumayan banyak gitu. Nah, tapi kan dana IPO ini disampaikan kan untuk ekspansi kan, untuk ekspansi bisnisnya. Jadi ya mungkin sentimennya akan menarik gitu, apalagi banyak investor ini menunggu IPO sudah hampir 3 bulan baru ada satu kemarin kan ya kan. Gitu guys. Jadi baru ada PJHB kemarin bikin aura-aura IPO tuh semangat guys. Nah ini pasti kemungkinan seperti itu, kemungkinan ya guys ya. Analisa saya kemungkinan ramai gitu, karena orang auranya masih panas untuk IPO lagi gitu guys. Semil keras. PR utang jangan sampai buat nutup utang bang. Ya karena minus tuh biasanya kalau nggak ada hitungan yang apa ya, lebih ke kalau pemahaman saya PR itu mungkin ada
minus tuh karena dia ini apa, perusahaannya rugi gitu guys, rugi, nah, sedang merugi. Nah, sedang merugi tuh bukan berarti dia bakal bangkrut ya guys ya, enggak gitu. Jadi mungkin itu tadi saham tuh hari ini mungkin perusahaannya bagus, tahun depan bisa jadi menurun, makanya sering-sering lihat apa laporan keuangan juga gitu ya guys ya, yang terutama yang value investing atau yang dia jangka panjang gitu ya. Nah, sering-sering dilihat, baca laporan keuangan, belajar guys, belajar. Dia analisa nanti aja guys. Sama sekilas track recordnya bagus buat ya. Lumayan bagus, bisa dilihat track recordnya ke belakang itu. Dia kan ada kemarin IPO Ali apa ya, saya kurang hafal guys, tapi itu kan ada dia arah-arahnya gitu. Bahkan yang PJHB kemarin itu kan underwater PJHB kemarin, dia waktu dia underwater Cegas memang naik arah beberapa hari, habis itu memang turun setelah itu kan sampai di bawah harga IPO ya. Itu kan track record yang bisa kita lihat dari underwaternya gitu guys, sebelum kita masuk di suatu saham yang mau IPO gitu guys. Nah, kira-kira kalian udah nyiapin duit belum untuk IPO nih guys? Berapa kalian nyiapin duit guys? Ya belinya jangan sikit-sikit guys, belinya langsung 100 juta. Enggak ya, bercanda. Kalian belinya ya dipikir-pikir dulu gitu ya. Iya bang, RCLO nggak ada angin. Iya tuh tadi nggak ada angin, nggak ada hujan, otomatis ya kayak biasalah, menarik investor biar buat semangat IPO guys. Biasanya begitu guys. Kayak kemarin PJHB kan gitu juga kan. Nah, ada fear-fearnya juga, ada yang menakut-nakutin karena dia pakai untuk inilah dan sebagainya gitu kan. Nah, biasa guys, itu dilema di sebuah bursa itu guys. Jadi kita harus bijak ya menanggapi sesuatu isu gitu. Jadi kita harus tetap menganalisa gitu. Oke, kebagian cuma 1 slot. Ya, PJHB sama, saya juga kebagian 1 slot karena oversubscribe ya guys ya. Ada yang nggak dapat kok, ada yang nggak dapat. Kawan saya malah ikut IPO nggak dapat ya. Bang, tahan saham buat swing berapa lama? Saya pernah nahan sebulan guys. Nah, tapi ada juga yang baru 3 hari nih, kayak tadi kan baru apa Medco saya beli kan hari Rabu kemarin ya, beli Rabu kemarin itu kan udah naik ya hari ini. Nah gitu kan, nah ya alhamdulillah gitu kan, nggak nentu guys, nggak ada yang nentu gitu. Jadi yang penting kita punya target, ketika udah cuan berapa persen out gitu ya, gitu ya. Kalau dia lebih dari 5% naik terus, alhamdulillah ya, itu syukur gitu guys, syukuri guys kalau rezeki seperti itu. Info emiten swing bang, kalau info emiten swing kan gitu guys, misalnya ada screeningnya gitu guys, kita screening saham-saham. Kalau saya tuh swing lebih ke saham-saham yang menurut saya fundamentalnya lumayan bagus gitu guys ya. Jadi saya kurang berani gitu entry di saham-saham yang swing, di saham yang gorengannya kenceng gitu, itu berbahaya guys. Makanya saya lebih ke follow big money-nya gitu, follow big market maker atau big money-nya gitu guys. Jadi saya lebih ke situ gitu. Jadi kalau misalnya apa big marketnya beli suatu barang, saya tengok dulu barangnya tuh apa gitu. Kalau barangnya menurut saya bagus ya, saya coba cari entry terbaiknya gitu. Jadi gitu guys ya. Bang, bull besok apakah masih naik? Kalau nengok ininya kemungkinan masih naik guys. Kemungkinan masih naik guys. Bull kemungkinan masih naik, berarti bisa sampai target yang saya bilang 400 atau 500 gitu guys ya. Semoga aja gitu kan. Tapi saya tetap bakal udah naruh jual gitu, saya bakal jual karena target saya udah tercapai. Jadi memang sudah target saya untuk dijual gitu, nggak akan saya tahan lagi gitu. Kalau memang udah kena nanti turun dia jual ya jual udah. Yang penting saya udah pasang trailing stop ya untuk jualnya. Cara baca bid offer bang, saya kalau baca bid offer tuh nggak terlalu di saya, karena tapi kalau baca bid offer tuh kalian bisa lihat itu kan, kalau bid offer ini kan bisa ada fake bid, fake order guys ya. Jadi agak sulit kalau kalian baca di sana gitu. Memang ada ilmunya sendiri, misalnya baca order book dan sebagainya. Tapi order book ini kadang kecepatan transaksinya itu berarti kalian yang scalping ya, yang suka pengennya scalper. Jadi itu terlalu apa ya? Kalau saya nggak terlalu paham gitu. Kayak order booknya harusnya seperti apa gitu kan. Nah gitu ya teman-teman. Kalau yang scalper mungkin cocok tuh belajarnya tengok order book gitu kan, karena kan kecepatan transaksinya dia perlu cepet, cuan langsung TP, cuan 2% langsung TP gitu guys ya. Beda ya guys ya, kalau swing trading dia lebih santai aja.
Nah, buka bursanya nggak sering-sering, bukanya udah sore baru buka gitu kan. Nanti Senin pagi cuma lihat sedikit aja, lihat sedikit untuk entry apakah ini layak di entry atau enggak. Malamnya sudah di screening gitu guys. Nah, video-video screening tadi udah saya bikinin VT-nya gitu. Saya screening kayak mana gitu ya. Bumi jangka panjang kemarin tadi malam saya bilang potensinya bisa ke 300 ada, tapi dia bakal turun dulu itu karena udah hype banget ya. Nah, Inet ngeri kali. Iya, Inet tuh nggak kepredik ya. Inet itu malah nggak predik kalau hari ini bakal itu. Karena kan isunya udah tahu ya harganya berapa ya. Ternyata masih semangat, ada yang FOMO pengen beli gitu. Dia beli di harga 2 kali lipat dari harga ini ya isu ya guys ya. Jangan nggak tahu alasan dia beli apa gitu kan. Apa FOMO atau memang percaya Inet masih punya potensi ke depan gitu guys ya. Nah gitu ya yang Inet, yang untuk Inet gitu ya. Aneh guys, terkejut aja hari ini tiba-tiba dia bisa naik sederhana situ karena besok sudah kumdet, kemungkinan habis kumdet udah pasti turun guys. Jadi yang beli-beli di atas itu kalau udah cuan di out aja guys, karena kalau kalian konversikan isu yang kalian dapat sama harga yang kalian yang kalian beli sekarang dijumlahkan pun itu nggak semoga harganya nggak di bawah harga itu gitu guys, nggak di bawah harga turunnya gitu. Jadi kalian tetap untung. Bang, cara swing trade gimana bang? Kasih contoh. Kalau saya cari swing trade-nya tuh, saya biasanya follow the big market atau market maker guys ya. Jadi saya follow-nya tuh biasanya AK atau UBS Sekuritas gitu ya. Saya follow dia gitu kan. Saya cek seminggu ke belakang itu big market atau market maker-nya tuh beli apa aja sih di barang-barang apa. Nah, cari valuasinya masih kecil gitu yang masih kalau saya tuh 5 sampai 1B lah gitu kan. Nah, cek sahamnya itu, saham-saham apa aja. Kira-kira sahamnya bagus, fundamentalnya oke, barang yang beredar juga di masyarakat tidak terlalu banyak. Nah, itu punya potensi kalau di saya begitu ya. Untuk swing gitu. Nanti ya kalau udah dapat titik entry nanti tungguin aja, Bang. Biasanya bisa seminggu ya, bisa seminggu gitu, kadang bisa seminggu. Kalau yang kayak ini kan bisa kejadian bisa 3 hari gitu kan. Kayak CTRA tadi baru saya entry langsung masuk gitu kan. Tadi malam dibahas CTRA-nya, saya memang entry karena ada yang nanya CTRA, ternyata bagus, saya nggak nengok fundamentalnya ternyata lumayan menarik gitu kan. Saya masuk, semoga CTRA pullback gitu kan. Secara teknikal juga udah turun 14% lebih gitu kan. Gitu teman-teman. Bang, buat besok beli sama apa? Belum guys, saya belum screening lagi nih. Kan jam 8 nanti keluar lagi tuh yang dari tanggal 22 ya. Tanggal 24 ya nih hari ini. 24 kan keluarnya jam 8 malam nanti itu baru keluar ya transaksi yang dari big marketnya beli apa gitu. Baru nanti saya mundurkan seminggu ke belakang gitu guys. Baru saya analisa lagi gitu. Yang habis cuan bull selamat. Ya, yang habis cuan bull selamat ya guys ya. Ya, yang habis cuan bull selamat. Tolong di itu guys, di TP guys. Nah, ya, di TP ya. Yang cuan bull di TP. Bang, bid masuk terus naik diangkat 10.000 ke lot atas itu kenapa ya? Ya itu tadi guys, kalau yang order book itu kan bisa, misalnya kalian beli nih, kalian beli 1000 lot yang muncul tuh di bidnya. Nah, nanti orang yang nengok berdasarkan order book, dia akan respon tuh, oh ini kenapa? Tuh dia bisa narik sendiri guys. Ya jual belinya di situ guys. Jadi kalau tiba-tiba ada yang naruh 10.000 di bidnya, berarti itu ada yang nembok gitu. Berarti itu yang nembok udah pasti yang punya barang banyak guys, biar harganya diangkat ke atas gitu guys. Jadi ditembok-tembok supaya nggak turun harganya. Begitu juga ketika udah di atas, barangnya ditaruh-taruh di atas tuh di permintaan supaya apa, harganya tidak naik gitu, tidak terlalu naik tinggi ya gitu guys ya. Itu kalau sepengetahuan saya. Kalau salah mungkin boleh dikoreksi guys. Kok ini bisa melesat bang? Iya itu tadi nggak di luar prediksi ya. Jadi gitu guys, pasar itu tidak bisa, analisa kita bisa salah guys. Jadi nggak akan selalu benar guys. Siapapun orangnya itu nggak menjamin dia 100% guys benar ya. Jadi tadi kan semalam saya bilang Inet kemungkinan bakal closing sampai di harga 500 karena dia besok sudah ini kan kumdet. Jadi tiba-tiba dia naik. Gitu ya. Tiba-tiba dia naik. Nah, kita nggak tahu ya itu apa sentimennya, mungkin apakah dari perusahaannya atau memang masyarakat di ini ya, di masyarakat FOMO yang baru tahu isu tiba-tiba pengen ikut gitu kan. Nah tapi nggak tahu nih isu itu apa gitu kan. Nah yang sudah beli atau belinya di pucuk ya tadi, ngopi nggak bang? Hujan bang, hujan nih, nggak bisa ngopi nih. Kopinya di live aja. CTRA stabil bang. Iya CTRA nih
sentimennya tinggal satu guys, kalau suku bunga diturunkan sama BI itu properti itu bakal manggung guys ya, cuman itu aja sentimen yang masih kurang gitu, sentimen yang kurang karena kemarin kan uh, suku bunga masih ditahan ya kan sama BIK, semoga aja Desember diturunkan gitu kan. Nah itu akan mempengaruhi sektor-sektor properti gitu guys ya. Bang, big market beli bakso di mana? Bang, ya nggak tahu ya dia beli baksonya di mana ya. Mungkin dia beli bakso yang di pinggir-pinggir jalan itu guys, dicicilnya bakso-bakso itu, habis itu baru dia jualan pakai toko gede guys. Nah gitu ya. PJHB gimana? PJHB udah kemahalan bang, jangan masuk lagi bang, udah habis pestanya udah habis, jadi bagusnya nggak masuk lagi lah, jangan di entry lagi ya. Oke ya, kalau untuk PJHB itu udah nggak lagi ya, nyangkut ya, ada potensi ya. Belum analisa guys apakah masih ada potensi pullback atas gitu, tapi selama dia belum ke arah harga IPO-nya kan masih aman guys ya. Humi tadi udah cuan tuh bang, Humi tuh udah cuan tuh, ada yang udah cuan karena area entry kan, tapi nggak tahu lah ada yang entry atau enggak. Saya kan nggak nyaranin untuk entry atau apa gitu kan. Nah, tetap kalian analisa supaya bukan karena saya kalian beli sahamnya, tapi karena memang kalian beli setelah kalian analisa gitu teman-teman ya. Jadi saya bikin live itu memang tujuannya untuk memberikan ilmu lah yang saya pahami gitu, bukan untuk ngajak-ngajak teman-teman beli apa gitu, enggak guys, atau ngasih rekomendasi sinyal yang bagus apa enggak guys, bukan ya. Tujuannya bukan untuk itu guys, itu sesuatu yang tidak baik ya guys, bagi saya tidak baik. Empo belum saya analisa tuh bang, nggak ini. Nanti malam lah, semoga bisa live ya malam live, bagusnya live atau enggak malam, nanti cobalah kalau bisa live, saya live mungkin jam 12 ke atas baru bisa live guys, karena ada kegiatan saya malam ini. Mungkin malam nanti saya coba live, kita kayak biasa live kayak malam, kita sambil cek ya. Nah, kan udah keluar juga broker summary-nya yang hari ini gitu kan, apa aja yang hari ini dah mulai diambil oleh big money ya guys ya. Nggak bisa lihat AK kalau saya, iya kan belum ini bang, baru selesai close market, nanti jam 8 malam apa jam 9 gitu baru bisa. Makanya kalau abang pakai mundur seminggu mungkin bisa gitu ya. Jadi kalau tanggalnya hari ini jam 8 nanti baru bisa ini bang, bisa muncul ya. Kalau sekarang nggak muncul, kalian mau cek sekarang belum bisa ya. Mas sekarang belum bisa, nggak akan muncul kalau yang sekarang gitu. Nih contohnya nggak keluar deh guys, dia memang nggak keluar kalau ambil ini. Dia biasanya udah selesai tutup baru gitu guys. Nah kalau udah keluar baru nanti ya. Coba udah jam 5 nih, biasanya saya jam 8 guys baru saya tengok-tengok gitu guys. Kalau sore itu jarang nengok-nengok ini guys, karena malam biasanya kan baru menganalisa. Pakai teknik apa aja bang? Saya swing, tapi saya juga lihat fundamental dulu ya, rulesnya lihat fundamentalnya, baru saya lihat saham yang beredarnya seperti apa di masyarakat, apakah masyarakat pegang banyak atau masih sedikit. Terus baru saya lihat teknikalnya, ini posisinya di mana nih, harganya masih di support atau sudah lewat support atau lagi di pucuk gitu guys ya. Jadi kayak gitu, baru kalau misalnya dia di support saya entry karena cocok untuk di swing kan, kita beli di bawah, baru nanti beberapa hari dia bakal mengalami pembalikan arah gitu kan ya. Aku tadi malam ada ya, tadi malam emang ada ya bull ya di ini. Oh saya nggak tahu ya. Nggak, kan tadi malam mau analisa itu malah nggak ini ya. Iya tadi malam ada ya akam nyicil bull ya. Oke lah kalau itu, kalau cuan dari situ alhamdulillah guys. Jangan lupa di take profit ya, karena kebanyakan dari kita tuh take gambar guys, nggak mau take profit guys ya. Koko masih bir nggak bang? Belum ada mantap. Dewa gimana ya? Nggak, Dewa nih nggak saya pantau guys, karena nggak masuk radar dia guys. Dewa nggak masuk radar guys. Jadi belum masa ada analisa. Nanti malam lah kita coba ya, kita cek sahamnya malam. Kalau bisa kita live ya. Besok kira-kira bull masih naik nggak bang? Kalau secara potensi teman-teman, kalau lihat tadi ya, karena kan saya naruh di harga 280 tapi nggak kejemput juga, nggak kejual, malah naik dia kan 306 closingnya gitu kan. Kemungkinan masih punya potensi bull. Saya khawatirnya besok malah arah guys. Takutnya bull arah lagi gitu guys ya. Takutnya arah. Semoga aja arah sih, tapi kita lihat dulu lah. Secara ini ya masih ada potensi guys. Kalau besok marketnya bagus, kemungkinan dia bagus juga guys.
ya untuk di bull ya. Cara melihat saat di supportnya gimana? Pakai technical bang. Kalau lihat itu pakai technicalnya ya. Jadi nggak bisa tuh cuman belajar fundamental aja. Jadi harus belajar lagi sedikit lah technicalnya. Tahu support, tahu resisten, tahu EMA apa bisa EMA 2 bisa EMA 13, EMA 21 atau EMA 20. Nah itu ya untuk yang jangka panjang pakailah EMA yang lebih besar, EMA 99 bisa, EMA 100 gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa cuma satu indikator saja, misalnya fundamental aja, tidak bisa seperti itu di saham guys. Ya, dan di fundamental tuh ada banyak lagi tuh indikatornya, nggak sedikit gitu ya. Ada PER, ada PBV, ada price to cash flow, ya, ada juga ROE, ada EPS. Jadi banyak guys, tapi tinggal kalian pilih kalian mau berdasarkan apa nih untuk ngambil fundamental tuh, poin-poin apa yang penting menurut kalian. Nah, karena kita kalau ngapalin semua nggak mungkin guys, saya aja nggak hafal semua. Makanya saya ambil yang poin yang saya perlu untuk swing trading saya, ya kan? Gitu. Ya, jadi gitu. Belajar tuh tetap perlu. Makanya saya edukasinya cuma untuk belajar aja guys. Karena banyak yang nggak mau belajar guys. Banyaknya maunya apa? Bang, sinyalnya bagus nggak ini? Bang, sinyalnya bagus nggak ini? Bang, menurut abang ini gimana gitu. Padahal dia bisa analisa sendiri guys. Ya, padahal dia bisa analisa sendiri. Padahal dia bisa melakukan analisa dia sendiri untuk apa? Menajamkan entry-nya gitu ya. Abang swing berapa lama bisa? Kadang bisa sebulan bang, bisa sebulan baru cuan gitu. Karena itu, tapi itu tadi kalau dia turun, saya udah punya misalnya nih kan teman-teman ini banyak yang yang baru-baru itu biasanya kalau turun nyangkut kan bilangnya kan nggak punya tindakan lanjutan nih, misalnya mau diapain, mau di cut loss, mau di average down gitu. Itu yang bikin teman-teman bingung, bang harus ngapain ya sama-sama ini. Nah gitu, jadi sebelum masuk kalian harus siapkan dulu trading plan. Makanya saya bilang selalu trading plan, karena saya selalu siapin trading plan sebelum masuk. Jadi kalau turun, misalnya kayak di saya nih, turun CTRA-nya bisa turun nih besok 5%. Saya entry ya, entry 2 kali dari jumlahnya. Kenapa bang? Ya supaya harga saya itu ketika jumlahkan dengan harga yang baru itu tidak terlalu jauh ininya range spreadnya minusnya gitu guys. Jadi ketika dia pullback dengan jumlah yang 5% lagi saya udah cuan gitu guys. Nah, oke ya gitu ya cara teknik saya, teknik swing saya gitu. Kalau turun saya average down. Ya makanya ketika kalian sudah siapkan misalnya mau entry di saham Humi gitu misalnya, kalian siapkan di saham Humi ini jangan all in guys, jangan all in. Kita nih uang kita kecil, beda kalau yang uangnya udah banyak guys, dia all in 100 juta, besok kalau turun nambah 100 juta lagi duitnya ada guys. Kalau kita nih masukin 5 juta, 5 jutanya kalau nyangkut bingung kan, gitu ya teman-teman. Berapa emiten? Kalau nanya saya nih emitennya karena swing ya, jadi saya harus ada tuh beli hari supaya nanti dia bergerak gitu ya. Nah kalau di saat ini ya di porto saya itu sudah ada yang ready sudah dibeli ya, itu ada 36. 6-nya itu saham yang saya fokuskan untuk dividen. Jadi keuntungan dari tradingnya saya masukkan di situ, saya cicil-cicil untuk yang 6-nya ya, 6-nya untuk dividen ya. 6-nya untuk dividen gitu ya. Jadi yang di itu, jadi kalau nengok keranjangnya, portonya banyak bang ya? Iya banyak ya. 36. Ya itu gini guys, karena hari ini kan saya masuk CTRA nih. Besok kalau misalnya Medco-nya sesuai target saya kan kejual ya, otomatis kan saya harus ada terus, jadi supaya bisa cuan setiap hari guys. Tekniknya gitu guys, supaya saya tetap setiap hari dari Senin sampai Jumat tuh kalau ada yang naik saya bisa cuan gitu guys. Jadi kalau saya nunggu seminggu lagi, saya sayang waktunya, hari yang harusnya bisa cuan jadi nggak cuan gitu ya. Makanya saya banyak, kenapa ya, teknik orang beda-beda guys. Mungkin ada yang bilang wah itu kebanyakan bang cara abang ya. Bagi saya selama dia menghasilkan cocok di saya pakai guys ya, gitu ya teman-teman. Jadi nggak mesti harus sama dengan suatu, misalnya kalian nonton siapapun live itu nggak harus sama caranya guys ya, bisa kalian modifikasi cara orang itu ya, gitu ya. Bang bikinin VT cara baca fundamental kayak abang. Ya saya baca fundamental tuh nggak banyak poin yang saya cari ya, nantilah coba saya bikin VT-nya. Saya nggak pandai kali guys bikin VT gitu, kadang nggak sempat guys, pulangnya udah tadi tuh pulang jam 4 gitu ya. Nanti saya cobalah, untuk ini udah banyak juga minta dibikinin VT gitu, nantilah coba saya pakai foto tempel-tempel aja kali ya biar gampang ya.
Gak apa-apa banyak kalau duitnya juga banyak. Nah, kalau dikit. Nah, kalau yang dikitnya ini ada tadi malam tuh ada yang DM habis live, ada yang DM, "Bang, kalau modal saya 10 juta." Nah, kan ada tuh banyak persepsi nih di pasar nih. Kalau kalian punya 10 juta, ada yang bilang kalian investasi dulu leher ke atas gini, ada juga yang bilang gitu kan. Kalian investasi dulu ini belajar dan sebagainya. Itu nggak salah guys, dia bilang. Tapi kalau misalkan kadang orang nih, oh saya 10 juta nih butuhnya untuk trading dan cepet. Ya, kita realistis aja ya. Tetap harus belajar. Ya realistis harus belajar gitu loh. Harus belajar dulu, jangan langsung 10 juta all in. Nah gitu ya. Paham ya? Saya pakai aplikasi Stockbit bang. Nah gitu ya, yang punya modal gitu atau baru entry gitu. Kalian coba lihat orang-orang yang mereka sekarang udah banyak ya. Ini kenapa banyak yang bikin live saham nih, karena memang sahamnya lagi hype guys. Gitu aja. Yang kriptonya agak kurang ya, karena kriptonya lagi down kan. Ya itu nanti pindah lagi tuh kalau sahamnya udah sepi, mungkin live saham berkurang, pindah lagi kripto guys. Gitu guys. Ya ini sekarang banyak yang bikin live saham karena memang sahamnya lagi hype. Jadi nggak selamanya orang tuh cuan terus guys. Abang orang mana bang? Jadi pengen mampir. Saya dari Natuna guys, di ujung utara ya, di ujung utara dari Natuna ke Pulau Riau. Belajar 1 minggu terus praktek walaupun modal kecil itu biasa. Nah gini ya, yang punya modalnya misalnya kalian pengen belajar tapi belajarnya yang gratis gitu ya. Kalian bisa follow akun saya karena memang saya tidak buka kelas gratis, memang tujuan saya nyampaikan yang saya paham di bursa itu gratis guys, nggak mau buka kelas. Jadi kalau ada yang pakai akun, pakai foto saya mirip nawar-nawarin kelas, jangan guys. Saya nggak buka kelas, saya nggak buka grup berbayar ataupun kelas VIP, saya nggak mau guys. Grupnya saya nggak punya, memang saya nggak mau buat ya. Saya nggak mau buat itu. Tujuan saya memang untuk mengedukasi teman-teman retail supaya tahu nih cara entry yang bagus, karena menurut saya itu lebih penting supaya kalau semuanya ngerti di bursa kita jadi bagus guys. Semoga target Pak Purbaya ATH di 36.000 untuk IHSG itu tercapai gitu guys ya. Itu ya tujuannya. Natuna sangat indah. Iya betul bang. Natuna sangat indah kah. Kesini bang, main kesini bang. Jika saham misal sekarang minus atau turun. Tadi lupa dong. Yang punya modalnya misalnya 5 juta nih. Kalian harus fokuskan nih 5 juta ini misalnya kalau kalian ya kecil-kecil dulu guys, kan namanya belajar ya. Kita belajar tuh, kalau belajar di saham tuh rata-rata memang harus praktek guys. Sama kayak kalian main bola. Bang bisa main bola nggak? Kan harus praktek guys, main bola atau tidak tuh bisanya. Lama-lama kalian latihan untuk dribbling, latihan zigzag, latihan tendang bola. Lama-lama jadi pandai. Emang kayak gitu, berusaha pun gitu juga. Kalau kalian tidak terjun, nah tapi terjunnya itu jangan asal-asalan. Siapkan dulu ilmunya, tahu dulu gitu ya. Kalau main bola ya tahu dulu cara nendang gitu kan, walaupun belum jago ya gitu ya. Kalau scalping saya nggak terlalu paham bang. Jadi kalau scalping saya takutnya abang salah. Saya kurang memahami gitu kan, mending abang baca di buku aja gitu yang scalping gimana, atau ikut live, ada yang live lain gitu, mungkin yang kayak di siapa ya, kuliah saham itu juga ini kan kak siapa itu kan dia juga live juga kan terkait scalping gitu ya. Banyak teman-teman bisa. Bang menurut abang saya swing di chassis gimana berapa? Chassis ya nanti kita nggak bahas sama ya. Chassis itu kemarin lagi belum ada saya analisa ulang ya, karena hari ini kan udah dan lagi belum ada bisa lagi analisa guys, harus analisa lagi ulang itu guys ya, jadi nggak bisa langsung dijawab tuh. Nah ya, bikin VT step by step buat entry bang. Oke lah, nanti saya buatkan VT sekalian saya contohkan sahamnya ya, semoga kita bisa lihat hari itu saya upload VT-nya, entry-nya sekalian, kita lihat berapa hari tuh untuk untuk cuan dari saham yang saya entry itu. Jadi kan teman-teman bisa ada bukti nih, oh kayak gitu loh. Nah gitu ya, tapi jangan ditiru untuk entry juga guys, cari saham yang lain aja gitu ya. Nah, supaya nggak jadi nge-influence saya, bahaya. Nge-influence tuh berbahaya guys, karena nanti orang nggak mau belajar. Bang, jika saham misal sekarang minus, turun dibiarkan saja sampai hijau, bisa ya jika fundamental bagus. Oh, kalau fundamentalnya bagus jelas bisa teman-teman. Kalau fundamentalnya bagus bisa ya. Ya kayak sekarang tuh yang banyak nyangkut di saham AAD tuh. Banyak nyangkut di saham AAD karena ngejar apa? Ada yang ngejar dividennya doang. Saya sarankan untuk average down, karena apa? Sekarang harga AAD itu under value guys. Semua posisi yang dari pairnya semuanya under value guys. Saat ini harganya itu harga murah ya. Tahun depan punya potensi lebih besar gitu guys. Ya gitu ya.
tapi tetap lihat laporan keuangan terus. Kalau rame-rame pada entry kebaca bandar terus. Nah itu makanya sebenarnya agak sensitif bikin live yang kayak gini tuh. Karena ya pasti kalau ketahuan ya kan itu tadi, makanya belajar guys. Kira-kira saham kolot tapi tetap tren tahun depan. Apa ya, nggak, Adaro menarik, AAD menarik, saham-saham CPO guys, coba dipelajari saham-saham CPO karena kan tahun depan ada sentimen CPO ya untuk B50. Jadi saham-saham yang sektornya dia sawit itu punya potensi guys. Coba dicari sendiri guys, saham-saham yang sektor sawit dan bandingkan kalau kalian punya 3, bandingkan, pilih yang mana salah satu. Bang, kenapa BJHN tuh drastis? BJHN tuh sama apa guys? Baru deng BJHN. Ya kalau turun drastis ya karena BJHN nggak ada guys, nggak tahu saya sama apa tuh. PJHB karena ya sudah habis pestanya teman-teman, pestanya udah habis dan harga itu kan sudah under value juga secara PBV-nya guys, udah habis pestanya ya. BCHN Bang Chan, pestanya PJHB udah habis ya, pestanya sudah habis, saya udah jual juga guys, udah out walaupun cuma 1 lot saya punya dapatnya ya udah saya jual juga guys ya, udah out guys. Jadi ditinggalkan. Jadi kalau mau kejar hype itu sudah cukup, nggak lagi ya. Dewa belum ada saya pantau nih. Saya belum ada mantau saham guys. Ini belum ada mantau nih. Baru buka ini aja. Jadi karena buka tengok apa yang cuan, ternyata Medco-nya cuan. Makanya saya langsung bikin VT gitu kan. Yang lain tadi yang baru sudah gerak, baru ITMG saya juga udah bergerak nih. ITMG udah mulai pullback ya kan. Nah itu ya guys. Yang lainnya ya NTBK-nya naik lagi 2%, lumayan lah kan. Kayak itu aja sih. Yang lainnya masih dalam kondisi ya minus 0, ya karena saya cicil-cicil minggu kemarin kan, kayak Gajah Tunggal, Cleo, Kelas, SIM ya. Itu ya guys ya. Udah mau maghrib nih guys. Malam bagusnya live atau enggak guys? Menurut kalian malam live atau enggak nih? Malam kita bahas apa bagusnya? Kita cek lagi sahamnya ya. Live ya. Ya doanya malam bisa live ya. Mungkin malam saya bisa di jam 12 baru live guys ya. Mungkin live kita bakal kayak semalam, kita bakal lihat order hari ini tuh. Jadi teman-teman jadi kita setiap hari ini yang ikut live mulai bisa nih sambil nganalisa sambil lihat live gitu. Jadi caranya gimana gitu ya. Jadi lebih enak gitu ya. Kita bahas cek satu-satu gitu kan, bahas satu biar aja capek nggak apa-apa, kita bahas satu-satu sahamnya gitu ya. Kalau yang kebaca gitu kita baca satu-satu supaya tambah. Kalau sering diulas guys, ilmu tuh kalau sering diulas nambah lagi kita guys. Nah teman-teman jadi tambah paham gitu ya. Saya usahakan lah malam ini live ya, karena teman-teman banyak minta live nih, live bang. Oke lah, nah saya usahakan jam 12 ya, mungkin jam 12 baru saya bisa live karena saya ada kegiatan guys. Ada temen nih minta ngajarin juga guys. Jadi ya mau nggak mau saya harus ya bantuin lah dia gitu ya, temannya dekat sama ini ya, saya bantuin gitu. Oke, itu aja mungkin kalau untuk malam kita usahakan live. Bang saran buku technical tuh mana nih, istri saya simpen bukunya guys, lupa di mana naruh tuh guys. Bukunya tuh ada tuh di VT, saya coba tengok tuh, kalau nggak di etalase ada. Saya bukunya namanya technical technical analysis profit gitu guys. Jadi warnanya technical analysis for mega profit namanya. Itu lebih ini guys, lengkap guys, karena di situ diajarin kalian misalnya candle ada, terus diajarin candle tuh yang candle engulfing ya. Nah, itu support resistance itu diajarin di situ, ada semua lengkap gitu guys ya. Oke, ini kalau yang nanya buku ya, saya pakai buku itu juga, belajar buku itu, tapi sekarang udah jarang saya baca gitu karena saya butuh yang beberapa aja ya. Jadi nanti di situ tuh banyak juga guys, technical tuh banyak lagi, ada yang support resistance, ada yang pakai candle ya. Kalau yang sukanya pakai candle, muncul candle ini baru entry, ada guys yang kayak gitu guys. Ya orang-orang seperti itu yang bikin adanya order book ya, karena dia punya target, makanya dia izin bang main invest. Kalau duitnya sudah banyak ya mending invest bang, cari yang sahamnya ada dividen, udah nggak usah mikirin trading lagi bang. Karena dapat dividen kan, lebih enak kayak gitu bang. Ngajarin tembus sambil live nggak apa bang. Dia pengen fokus guys, dia pengen diajarin fokus gitu guys. Jadi pengen diajarin
harus ditunjukin gitu. Nih. Nah, nih gitu. Apa maksudnya? Ini loh sahamnya begini, ini loh ini ya. Maunya dia kayak gitu guys. Jadi susah juga saya. Karena temannya kita bantuin ya guys ya. Dia pengen di apa ya, didikte ya. Ada yang orang gitu pengennya didikte gitu sampai dia bisa gitu. Nanti biar dia entry sendiri gitu. Kenapa Bang request kenapa nggak masuk hitungan? Karena apa? Kalau bisa jangan hanya ini jelek, ini nggak masuk. Ya misalnya saya bilang tuh kalau misalnya nggak masuk kenapa, kan ada tuh fundamentalnya saya bilang ininya apa namanya PBV-nya udah kemahalan teman-teman, makanya saya bilang ini jangan masuk gitu kan, kayak gitu guys. Saya kasih rekomendasi nggak cuman berdasarkan saya bilang ini nggak bagus nggak masuk gitu, tapi ada alasan tuh. Nah kalau misalnya kalian bisa terima, maka saya bilang jangan, karena yang saya khawatirkan apa, kalau saya bilang ini bagus besoknya kan ada yang terinfluence untuk beli guys, itu lebih berbahaya. Makanya saya nggak mau kayak gitu guys ya. Itu yang bahaya, yang saya hindari itu. Jadi live-nya jadi tidak memberikan ilmu, jatuhnya jadi berikan sinyal gitu guys. Ya, bagusnya kan enaknya kalau kita sama-sama belajar nih gitu kan. Jadi kalau teman yang nggak tahu chat, nggak taunya kurangnya di mana, jadi nambah gitu guys teman-teman. Di mana beli bukunya Bang? Di VT saya tuh ada guys. Coba yang bawah-bawah tuh, saya udah jarang lagi bikin VT affiliate guys. Jadi nantilah bikin lagi ya. Udah nggak ini lagi guys. Sibuk guys. Sibuk ya. Jadi makanya live-nya juga bisa kadang malam. Buku technical mega property. Iya, saya pakai buku itu guys. Buku itu lumayan membantu menurut saya untuk technical ya. Walaupun tidak harus sampai expert. Saya butuhnya kan cuman support resisten, karena saya kan swing ya. Saya berarti harus ambil di harga dia mantul, di harga pantulan. Nah, itu saya entry. Jadi kalau turun lagi pun bisa di luar dari analisa saya bisa entry lagi. Saya kan ada dana yang saya siapkan. Jadi setiap satu saham itu, misalnya kalian punya duit 10 juta ya, memang benar-benar mau trading nih ya, terus kalian 10 juta ini pilihnya jangan langsung 10 saham teman-teman. Cari saham yang dianalisa dulu, saham-saham apa yang mau kalian swing, sampai kan hafal pola itu saham guys, pola saham yang kalian hafal. Contoh pilih aja 3 saham. Nah dari 3 saham ini kalian bagi tuh 10 jutanya, kalian bagi 3, berarti 3 juta, 3 juta, 3 juta kan. Berarti kan ada sisa 1 juta nih. Nah 3 juta ini kalian bagi lagi tuh, bagi. Jangan langsung entry 3 juta. Nanti kalau turun kalian nggak bisa afraid down. Nah ya 3 jutanya kalian bagi lagi, misalnya dari 3 juta ini saya mau entry 3 kali Bang. Ya, 3 kali misalnya. Berarti kan 3 juta dibagi 3. Ya kan? Nah, kalau pengen entry 4 kali ya dibagi. Nanti berarti entry pertama itu harus yang paling kecil. Entry kedua jumlahnya 2 kali. Misalnya kan entry pertama 200.000. Berarti entry kedua kalau dia turun 5% atau tergantung kalian lah, turun 10% baru nambah gitu kan. Otomatis nambahnya 400.000. Jadi sampailah habis 3 juta. Ketika dia mantul Bang, kalau misalnya ada terjadi nih, mantul baru masuk 200.000 udah mantul ya, rezekinya sampai situ teman-teman, gitu ya. TP-nya harusnya tadi guys. Kalau TP ini tuh besok. Kalau yang mau ikut Raisu ya jangan masuk sekarang lah, harusnya masuknya dari kemarin guys. Ya, untuk yang inet yang mau ikut Raisu yang baru beli tadi ya Raisunya merugi lah guys kalau beli yang tadi guys, baru mau ikut Raisu guys. Soalnya turunnya tuh gimana ya? Makasih hadiahnya kayak. Turunnya bakal drop jauh gitu guys. Habis Raisu guys ya, habis kumdet ya. Gitu ya teman-teman. Ngaruh ke kehidupan. Pakai MA nggak Bang kalau swing? Saya teman-teman yang lihat jarang saya pakai MA kan karena saya di sini gitu guys. Saya bacanya simple aja guys. Kalau lihat technical itu nggak terlalu nggak terlalu sampai harus ini. Contoh ini kan kalau di ini kan ada yang 1M 1W. Kalau pakai 1W ini guys, ini biasanya aplikasi itu pakai kalau EMA 7, EMA 13 gitu guys ya. Atau kalau 7 kan 7 hari. Nah kalau dia pakai yang kalian klik 1 bulan, ini nih EMA 20 guys. Karena kan bursa kita 20 hari, berarti ini EMA 20 yang dipakai aplikasi nih guys. Nah itu simpelnya guys ya. Semoga saya nggak salah, tapi selama saya lihat ya nggak beda jauh sama kalau kita buka pakai di sini nih, kalau kita buka secara besar. Nah kan saya besar nih pakai EMA 21 ya. Nah kan nggak beda jauh tuh, berarti betul saya prediksi saya betul itu pakai EMA 20 gitu guys. Saya ngelihat teknikal, jadi saya nggak perlu sampai buka kayak gini ya. Saya ada tuh, ada settingannya kan tuh, EMA 13, EMA 21 sama EMA 99 ya. Kalau yang mau pakai teknikal ya, tapi saya udah nggak main teknikal lagi, capek guys, enakan swing guys, nyantai.
Swing lebih santai guys. Technical tuh biar sedikit aja gitu ya. Saya kayak gitu doang technicalnya. Jadi mungkin yang jago technical bakal bilang, wah aneh nih orang technicalnya. Tapi menurut saya itu simpel gitu. Ya kayak gini kan nampak nih. Ini kan lagi turun ya. Berarti kita majukan lagi ke 3 bulan belakang. Nah, ini berarti kan lagi retest, kemarin kan retest nih BRMS di support. Makanya kan saya bilang dia bakal uji lagi nih berapa? 1010 kan 1010. Nah, sekarang dia uji dan lewat break nih. Secara nggak langsung dia break nih. Hari ini dia break 10.25. Berarti kalau dia break, kemungkinan dia bakal nyoba 10.20 gitu, guys. Ya, analisa teknikal saya itu memang segitu doang, nggak sampai yang harus sampai expert kayak yang lebih jago gitu. Nggak. Karena saya kan swing ya. Saya nyantai gitu. Jadi saya kalaupun turun, saya tinggal average down guys. Jadi saya nggak terlalu perhatikan support hanya untuk entry saja. Itu ya simpelnya. Bang, settingnya gimana kalau swing untuk pemula? Setting apanya bang? Apanya mau disetting tuh? Setting apanya gitu kan? Bang, kan D1 itu candle 1 hari. Ya, ini kan candle 1 hari kan. Kalau 1W itu kalau kalian buka pakai itunya, itu kalau nggak EMA 7 itu. Kalau harusnya EMA 7 karena kan 7 hari kan. EMA 5 harusnya. Karena kan kita bursanya 1 minggu cuma 5 hari kan. Berarti kan gabungan dari 5 candle gitu ya. Kalau nggak salah saya gitu sih. Nah, dan sejauh ini worth it gitu guys. Saya cuma lihat teknikalnya gitu aja gitu. Makanya kalau teman-teman yang lebih ini tambah lagi teknikalnya guys. Lebih diexpertkan lagi, masuk aja ke sini. Kalau misalnya baru-baru, ya bagus belajar lagi candlenya yang belajar lagi teknikal yang kayak gini. Jadi tahu nih entry-nya nih, area entry kalau dia kena garis merah ini guys, EMA 21 itu biasanya bisa area entry guys. Bisa dibilang area entry. Nanti kalau kalian yang suka pakai garis trendline, kalian garis tarik garis gitu kan. Nah, itu kan juga bisa ketahuan. Itu namanya technical analysis guys ya. Nah ini kan nampak nih kalau lihat BRMS kan baru aja break. Betul saya bilang kan semalam dia bakal uji 10.10 untuk break. Ternyata hari ini close-nya 10.25. Berarti bakal menguji lagi 10.90 guys. Nah gitu secara teknikalnya ya. Nah cuman kan saya memang nggak pakai sampai sedetail itu untuk teknikalnya. Saya hanya lihat dari sini aja, simple. Udah disediain aplikasinya, udahlah cukup ini guys. Karena kan kalau turun pun saya entry lagi. Saya kan siapin entry sampai 4 kan. Jadi aman. Turun lagi saya tambah lagi guys. Gitu ya. Kalau swing tuh begitu guys, tenang guys. Nah biasanya entry kedua sudah mantul gitu. Entry kedua biasanya sudah mantul kalau yang swing yang pakai ini ya. Cara saya 5% ya. 5% turun, ya sahamnya bagus ya. Beda kalau sahamnya gorengan, turunnya kan nggak 5%, 14% guys. Sakit kepala kita. Ya, pening kepala kalian nanti. Gitu ya. Prediksi net besok. Kemungkinan inet besok kan kumdet ya. Berarti masih ada FOMO kayaknya. Ada yang belum dapat barang bakal ada lah naik guys. Ya kalau untuk inet tuh ada yang belum dapat guys. Mungkin yang baru-baru di bursa, mungkin baru hari ini nih daftar akun atau Jumat kemarin daftar akun. Nah dia nggak belajar karena kata kawannya ini bagus nih saham lagi ini kan lagi hype ya, saham lagi hype-nya. Jadi wah entry inet katanya, mau reisu. Nah reisunya nggak tahu apa itu reisu. Entry sudah entry karena sudah hijau semua gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu biasanya yang beli guys. Yang beli itu yang kayak gitu biasanya karena ya wajar lah mereka. Saya dulu juga awal-awal nyangkut guys, sering-sering nyangkut karena nggak mau belajar guys. Kelemahan trader atau itu ya cuma nggak mau belajar guys. Semuanya sinyal doang guys. Sinyal tuh apa guys? Sinyal tuh kalau saya kasih sinyal, saya bikin grup, saya kasih sinyal, yang ada saya jualin barang terus, yang ada pasti kayak gitu guys. Efeknya tuh kayak gitu jeleknya guys. Bikin grup tuh saya nggak mau guys ya. Cobalah kalian, semoga nggak grup-grup berbayar itu tidak begitu guys ya. Tapi kebanyakan begitu, kasihnya kan sinyal ya ujung-ujungnya. Awalnya belajarnya sebulan lama-lama kasihnya sinyal guys. BBCA, Bang bahas MBMA saham kesayangan anak swing. MBMA saya baru out ya 560. Kemarin sudah saya tunjukin tuh. Sudah saya tunjukin story saya. Kan saya baru jual itu tanggal 21. Sell MBMA guys. Tanggal 21 hari Jumat saya jualnya tuh. Barusan saya keluar swing. Ya, lumayan lah dapat berapa nih? 17% guys. Nah, 17%. Ya dapat 17% tuh. Nah ya swing ya MBMA. Oke itu ya. Kalau sekarang saya belum ada nengok MBMA lagi karena belum sampai di ini kan, masih main di 50 560 kan, jadi tunggu, belum, masih diakumulasi kayaknya.
apakah menarik untuk masuk? Kalau untuk di areanya memang area support ya, tapi kan belum belum menarik untuk saya nih mau masuk lagi ya. Apakah kita bakal masuk belum tahu nih, karena belum nampak pergerakan dari AK untuk MBMA ya. Jadi ada alasan saya untuk belum masuk dulu gitu guys. AK-nya baru masih nyicil masih sedikit ya. Itu baru hari ini dia nyicil loh. Nah, di broker hari ini dia baru nampak nyicil hari ini guys, sedikit aja. Ya tunggu dia agak banyak nanti guys ya. Gitu ya. Bang bikin VT sambil tunjukin aplikasinya buat analisa teknikal atau fundamental dan valuasinya gitu. Waduh lengkap banget ya. Ya bang nanti saya usahain bang. Saya nggak pandai bikin PT-PT gitu bang. Saya panggil tek gitu. Ini live aja disuruh teman saya itu guys. Katanya sayang loh nggak dikasih ke orang ilmunya gitu. Dia suruh enggak lah saya kan trading ini gitu untuk cuan-cuan saya sendiri aja. Tapi dia paksa-paksa akhirnya saya live lah. Target AK nyicil tuh berapa B bang? Kalau saya, rules saya itu dia cari yang masih divaluasi 5M guys, 5M sampai 1M gitu ya. 5 miliar sampai 1 miliar. Kalau di sini kan 5B ya, 5B sampai 1B gitu guys. Itu dah mulai dilirik gitu, udah mulai dilirik, tapi dianalisa sahamnya apa gitu ya. Nanti malam lah kita usahakan bahas emiten nanti malam ya guys. Saya juga sambil bahas juga gitu kan, sambil saya jadi saya close dulu ya, close dulu. Mau sholat maghrib guys. Sampai jumpa nanti malam guys ya. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Oke ya. Off dulu guys, off dulu. Udah azan maghrib. Oke, saya close dulu. Assalamualaikum.